Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurmala dari kelas 11 IPA, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam imunitas. Respon non-spesifik. Respon ini dibedakan menjadi dua macam pertahanan, yaitu pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua. Sistem pertahanan tubuh lapisan pertama merupakan sistem pertahanan tubuh terluar atau sistem pertama yang akan menerima serangan dari organisme seperti bakteri, jamur, atau virus. Sistem pertahanan ini diperankan oleh kulit dan membran mukosa. Kulit merupakan bagian pertahanan tubuh yang paling awal terhadap infeksi karena kulit langsung terpapar oleh lingkungan. Sebuah luka kecil dapat menyebabkan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh. Kulit menghasilkan keringat yang mengandung garam, dan keringat tersebut dapat mencegah untuk tumbuhnya mikroorganisme pada kulit. Membran mukosa. Membran mukosa adalah kelenjar yang menghasilkan sekresi berupa lendir. Membran mukosa melapisi beberapa organ dalam seperti paru-paru, saluran pencernaan, serta beberapa bagian tubuh yang terpapar lingkungan luar seperti telinga, kelopak mata, dan lubang hidung. Saluran pernafasan yang menyekresi lendir akan memerangkap bakteri. Sebagian lendir yang mengandung bakteri dan masuk ke saluran pernafasan secara refleks akan dikeluarkan melalui bersin atau batuk. Pertahanan tubuh lapisan kedua. Pertahanan tubuh lapisan kedua berfungsi melawan bakteri atau infeksi yang gagal dilawan oleh pertahanan tubuh lapisan pertama. Pertahanan tubuh lapisan kedua meliputi fagosit dan sel pembuluh alami, protein komplement, interferon, dan sitokin. Fagosit dan sel pembuluh alami. Fagosit adalah sel darah putih yang memiliki kemampuan menelan dan menghancurkan mikrob dan material asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya saat tangan terluka, fagosit akan menelan bakteri tersebut dan mengeluarkan enzim untuk membunuh bakteri tersebut. Protein komplement. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri. Ketika terinfeksi, antibodi terbentuk dan memicu terbentuknya protein komplement. Protein komplement akan menempel pada mikrob dan dapat mengenali mikrob dengan mudah. Interferon adalah senyawa kimia yang dihasilkan makrofag sebagai respon adanya serangan virus yang ada di dalam tubuh. Sitokin. Sitokin adalah molekul protein yang dihasilkan oleh sel T, berfungsi sebagai pembawa pesan antar sel yang membentuk sistem kekebalan. Respon spesifik atau biasa disebut pertahanan tubuh lapisan ketiga. Jika pertahanan tubuh lapis pertama dan kedua tidak dapat membendung serangan bakteri, maka kehadiran tersebut akan memacu pertahanan tubuh lapis ketiga untuk aktif. Pertahanan tubuh lapisan ketiga melibatkan sel darah putih khusus yang disebut dengan limfosit. Limfosit dapat mengenali mikrob yang berpotensi menyerang serta memiliki memori atas mikrob tersebut. Imunitas limfosit yang telah dewasa di dalam sumsum tulang berubah menjadi limfosit B atau disebut sel B. Limfosit yang belum mencapai tahap dewasa akan meninggalkan sumsum tulang menuju kelenjar timus dan kemudian berubah menjadi limfosit T atau sel T. Cara sel B dan sel T mengenali materi asing. Protein pada membran sel ditentukan oleh suatu gen yang disebut MHC atau yang disebut Major Histocompatibility Complex. Protein yang dihasilkan oleh gen disebut protein penanda. Manusia memiliki dua penanda MHC, yaitu penanda kelas 1 dan 2. Penanda kelas 1 ditemukan di seluruh sel kecuali sel darah merah. Penanda kelas 2 ditemukan pada sel T dan sel B. Penanda MHC yang dimiliki seorang individu disebut identitas, dan penanda MHC yang tidak dimiliki seorang individu disebut non-identitas atau materi asing.
Sel B dan sel T akan mengenali dan mengabaikan sel yang memiliki penanda MHC sebagai materi yang tidak berbahaya. Namun sebaliknya, ia mengenali agen infeksi berupa bakteri atau virus sebagai materi asing atau non-identitas, yang kemudian memicu sel B dan sel T untuk bereaksi. Sel B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang, dan ketika sudah matang atau siap digunakan, sel B akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B atau sel B memiliki reseptor yang bisa ditempeli oleh antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Tapi, antibodi yang dihasilkan khusus untuk antigen yang merangsang produksi mereka. Jadi, satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Ada 3 jenis sel limfosit B, yaitu sel B plasma, yaitu untuk mensekresikan antibodi ke sistem sirkulasi tubuh. Lalu ada sel B memori, hidup dalam waktu yang lama dalam darah dan diprogram untuk mengingat antigen spesifik. Dan yang terakhir ada sel B pembelah, berfungsi untuk menghasilkan lebih banyak lagi sel-sel limfosit B. Sel T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis sel limfosit T, yaitu sel T pembantu atau helper T cell, berfungsi untuk membantu limfosit mengenali antigen. Lalu ada sel T pembunuh atau killer T cell, berfungsi untuk menyerang sel tubuh yang terinfeksi antigen secara langsung. Lalu yang terakhir adalah sel T suppressor, berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun. Kegagalan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada penyakit autoimun. Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas bisa menyerang sel tubuh sendiri. Ini ada contoh gambarnya bisa dilihat. Ini adalah penyakit lupus erythematosus. Yang kedua ada alergi. Alergi merupakan kegagalan sistem pertahanan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif secara imun. Ada beberapa penyebab diantaranya debu, makanan, serbuk sari, bulu binatang, sabun, bahan kimia, bahkan obat-obatan. Alergi ini dapat mengganggu sistem saraf pusat seperti sakit kepala, gangguan tidur, lambat berbicara, serta gangguan perilaku. Penyakit imunodefisiensi adalah keadaan di mana sistem kekebalan tubuh seseorang sangat lemah atau tidak mampu melakukan tugasnya untuk melawan infeksi. Penyakit ini ada yang bersifat primer dan sekunder. Imunodefisiensi primer adalah penyakit bawaan. Hal ini berarti bahwa penyakit ini sudah diderita pasien sejak lahir dan kemungkinan didapatkan dari orang tuanya. Sementara itu, imunodefisiensi sekunder adalah penyakit yang didapatkan dari berbagai faktor eksternal yang dapat menyebabkan kondisi ini, termasuk usia lanjut dan kekurangan nutrisi. Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan imunodefisiensi adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome atau bisa kita sebut AIDS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.